Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali lagi di pagi hari ini dengan suara pastoral. Doa dan harapan saya kita tetap dalam pelindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan yang sehat. Saudara, suara pastoral pagi hari ini akan berbicara bangunan dengan kualitas beda. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Saudara, apalah artinya orang telah bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus apabila kehidupan kekristenannya hanya sekedar teori? Itu tak lebih dari gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tanpa buah yang dihasilkan, kehidupan kita tak akan pernah mempermuliakan nama Tuhan. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, betapa kecewanya hati Tuhan apabila anak-anaknya tak mau melakukan apa yang telah diperintahkannya. Sebab kekristenan itu bukan sekedar berseru Tuhan, Tuhan, namun lebih daripada itu, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman. Itulah yang terutama, saudara. Orang yang taat melakukan firman Tuhan sama dengan seorang yang mendirikan rumah orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Namun ada pula bangunan yang lain, seperti yang Tuhan katakan, "Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar." Saudara, ditinjau secara fisik atau dari luarnya, dua bangunan tersebut tampak sama, tak jauh berbeda. Perbedaan akan kelihatan jelas apabila terjadi goncangan dari luar. Bangunan yang dasarnya di atas batu tidak akan goyah ketika air bah dan banjir melandanya. Bangunan itu akan tetap tegak berdiri. Akan tetapi, bangunan yang dibangun tanpa dasar yang kuat, secepat angin, badai taufan dan air bah datang melanda, secepat itu pula bangunan tersebut akan runtuh dan luluh lantak rata dengan tanah. Inilah saatnya kita berlomba-lomba membangun rumah rohani, membangun iman, ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan perkara-perkara rohani lainnya. Bangunan rohani kita harus berlandaskan firman Tuhan dan didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Saudara, bangunan rohani dari masing-masing orang akan tampak sama indahnya tanpa perbedaan yang menyolok, tapi kualitas dari tiap-tiap bangunan rohani tersebut akan terlihat ketika ada masalah atau pencobaan. Oleh karena itu, mari saudara kekasih dalam Tuhan, lewat renungan pagi hari ini mengajak kita untuk melakukan firman Tuhan. Berarti kita sedang membangun rumah rohani di atas dasar yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Doa saya kita semua di dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin.